Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 18 Maret 2022, pekan kedua Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai 4, ayat 12 sampai 13a dan ayat 17b sampai 28. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 dan ayat 45 sampai 46. Salah satu poin yang disampaikan melalui kedua bacaan liturgi hari ini adalah soal dosa berjamaah. Maksud saya dosa berjemaah itu adalah dosa yang direncanakan secara bersama-sama, kemudian dosa yang sesudah perencanaan lalu kemudian melaksanakan apa yang direncanakan itu juga secara bersama-sama pula. Bacaan pertama misalnya bercerita tentang Yusuf anak Yakub atau yang biasa disebut dengan Israel. Yusuf anak Israel mendapat perlakuan yang kurang baik dari saudara-saudaranya yang lain. Kita mungkin akan bertanya, mengapa saudara-saudara Yusuf memperlakukan hal yang kurang baik kepada Yusuf? Kita akan menemukan juga dari bacaan pertama hari ini alasan mengapa saudara-saudara Yusuf memperlakukan Yusuf secara tidak baik. Bahkan ada keinginan untuk membunuh Yusuf. Ternyata Israel atau Yakub memperlakukan Yusuf, salah satu anak yang ia dapatkan pada umur tuanya. Dia memperlakukan Yusuf secara lebih istimewa dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Demikian cerita kitab suci. Yusuf diberi pakaian yang mewah misalnya. Lalu itu menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudara Yusuf yang lain. Dan kecemburuan itu menimbulkan rasa jengkel, benci barangkali, sehingga mereka tidak suka dengan Yusuf dan merencanakan hal yang kurang baik terhadap Yusuf. Maka tibalah saat yang dalam tanda petik saat yang baik, di mana saudara-saudara Yusuf melaksanakan apa yang sudah mereka rencanakan. Ketika mereka berada bersama dengan Yusuf di tempat yang sunyi, karena pekerjaan yang dipercayakan atau yang diperintahkan oleh Israel atau Yakub ayah mereka. Saudara-saudara Yusuf pergi. Lalu kemudian Yusuf diperintahkan juga oleh ayahnya Israel untuk pergi mengikuti saudara-saudaranya yang sudah berada di sana, walaupun dengan saat yang berbeda. Bacaan pertama juga bercerita bagaimana saudara-saudara Yusuf ketika melihat dari jauh Yusuf yang mereka sebut sebagai tukang mimpi, mereka lalu merencanakan dan mematangkan rencana mereka itu untuk membunuh Yusuf. Tetapi masih ada 1-2 orang
di antara mereka yang masih memiliki hati nurani yang baik. Ruben misalnya, atau Yehuda. Sehingga Yusuf pada akhirnya cuma dibuang ke dalam sumur yang kering, lalu kemudian dijual kepada saudagar-saudagar Midian. Saudari dan saudara yang terkasih, nampak jelas dosa berjemaah, dosa secara bersama di antara saudara-saudara Yusuf. Dosa ini muncul akibat kecemburuan yang ada dalam hati mereka terhadap Yusuf yang diperlakukan secara istimewa oleh ayah mereka Israel atau Yakub. Saudari dan saudara yang terkasih, dosa berjemaah bisa saja ada di antara kita. Ada toh orang-orang yang melakukan atau yang melaksanakan perbuatan-perbuatan jahat, tindakan-tindakan kekerasan secara berkelompok. Ada juga toh dosa-dosa yang memang direncanakan secara berkelompok pula. Beberapa orang berkumpul untuk melakukan pencurian misalnya, untuk melakukan kejahatan seksual misalnya, atau untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan bukan tidak mungkin dosa berjemaah itu ada di dalam keluarga. Orang-orang dalam keluarga bisa saja mempunyai rencana yang kurang baik terhadap salah satu orang siapapun itu. Entah anak, entah suami, entah istri, ataupun yang lain yang ada dalam keluarga. Bisa saja terjadi seperti itu. Dan alasan bisa macam-macam. Bisa karena kecemburuan, karena perlakuannya mungkin tidak adil dari orang tua terhadap anak-anaknya, lalu menimbulkan rasa cemburu, dan kecemburuan itu melahirkan semua tindakan yang lain yang kurang baik. Saudari-saudara yang terkasih, kita diajak untuk tidak hidup di dalam dosa, baik dosa pribadi maupun dosa berjemaah. Maka baiklah, cerita bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk bermawas diri. Jangan sampai kita masuk dalam dosa berjemaah itu. Ada juga kelompok-kelompok orang menjadi provokator dalam kelompok, baik dalam lingkup gereja maupun dalam lingkup di luar gereja. Sekali lagi, bisa saja ada hal-hal seperti itu. Dan kita diminta untuk berdasarkan inspirasi bacaan pertama hari ini untuk menghindari hal itu. Sementara bacaan Injil juga berbicara hampir sama. Dosa berjemaah, dosa kelompok penggarap kebun anggur. Ceritanya sangat menarik. Seorang pemilik kebun anggur mempercayakan kebun anggurnya kepada penggarap-penggarap. Mau tiba saatnya untuk memetik hasil, pemilik kebun anggur menyuruh hamba-hambanya pergi kepada penggarap itu untuk menerima hasilnya itu. Tetapi justru penggarap-penggarap memperlakukan secara tidak wajar, secara tidak baik hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur. Mereka bahkan malah dibunuh. Bahkan yang lebih tragis lagi, anak satu-satunya dari pemilik kebun anggur kemudian juga dibunuh. Alasannya, ketika melihat anak tunggal dari pemilik kebun anggur, mereka berkata, inilah ahli waris, kita bunuh dia supaya ahli warisnya jatuh ke tangan kita. Artinya, dosa berjemaah di sini dalam kelompok penggarap-penggarap itu berangkat dari keinginan untuk memiliki harta dari anak si pemilik kebun anggur. Saudari dan saudara yang terkasih, sama-sama dosa berjemaah yang dilakukan, baik yang diceritakan dalam bacaan pertama maupun yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi alasan atau motivasi melakukan dosa berjemaah berbeda. Yang pertama, dalam bacaan pertama, karena kecemburuan,
Dan yang kedua, dalam bacaan Injil, karena mereka menginginkan memiliki harta kekayaan yang dimiliki anak tunggal si pemilik kebun anggur. Kita diajak juga untuk bermawas diri, untuk melihat bahwa seringkali keinginan kita untuk memiliki sesuatu apa yang dimiliki oleh orang lain mendorong kita untuk melakukan dosa dan kesalahan. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Kita diminta untuk menata hati kita dengan baik, supaya jangan muncul keinginan-keinginan atau kecenderungan-kecenderungan kurang baik dalam diri kita, sehingga kita melakukan dosa baik secara pribadi maupun secara berkelompok atau berjamaah. Tuhan memberkati.